Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Muhammad Maimun Nawawi dengan NIM 119706003. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat simplisia dari bahan tanaman berkhasiat ya. Nah, perlu teman-teman ketahui gitu ya, bahwasannya pemanfaatan tumbuhan sebagai obat sudah seumur dengan peradaban manusia. Tumbuhan adalah gudang yang memiliki sejuta manfaat, termasuk untuk obat dari berbagai penyakit. Nah, tanaman obat ini sendiri dapat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian ataupun seluruh tanaman dan atau eksudat tanaman tersebut itu digunakan sebagai obat ataupun bahan obat ataupun ramuan daripada obat-obatan. Nah, para ahli juga mengelompokkan tanaman berkhasiat obat ini tuh menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tumbuhan obat tradisional, kemudian tumbuhan obat modern, dan terakhir tumbuhan obat potensial. Nah, perlu kita ketahui juga supaya bahan dan tanaman ini tetap aman, biasanya diolah ataupun dijadikan sebagai simplisia. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, juga kecuali dinyatakan lain gitu ya teman-teman. Atau singkatnya ya, simplisia ini tuh bahan yang dikeringkan gitu. Nah, untuk menjamin keseragaman senyawa aktif gitu ya, keamanan maupun kegunaannya, simplisia itu harus memenuhi persyaratan minimal. Dan untuk dapat memenuhi syarat minimal itu ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi daripada simplisia. Yang pertama itu ya bahan baku dari simplisia sendiri. Yang kedua itu proses pembuatan simplisia, termasuk juga dengan cara penyimpanan baku simplisia. Yang ketiga itu cara pengepekan dan penyimpanan dari simplisia. Nah, di Indonesia memiliki beraneka ragam tanaman obat. Salah satunya yang saya akan buat kali ini yaitu daun sirih dan jahe ya. Tentunya sudah familiar lah tanaman ini di telinga teman-teman tentunya. Nah, adapun kegunaan daripada jahe di antara lain ya untuk mengurangi reaksi alergi gitu ya. Kemudian menurunkan berat badan, meredakan nyeri head, kemudian juga meredakan nyeri sendi dan otot, mencegah risiko penyakit jantung. Itu dilansir dari Kementerian Indonesia. Nah, manfaat daun sirih juga dilansir dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Khasiatnya antara lain yang menyehatkan saluran pencernaan, menyembuhkan luka, menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kemudian juga dapat dijadikan obat untuk mencegah infeksi karena bakteri seperti itu teman-teman. Buat teman-teman yang di rumahnya tidak ada alat-alat ataupun hal-hal lainnya sebagai rumit nih, saya punya satu cara gampang untuk membuat simplisia dan nanti kita jadikan menjadi olahan jamu ya teman-teman. Stay tune. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti daun sirih, kemudian juga ada jahe, kemudian tatakan dan pisau untuk memotong. Langkah pertama, cuci bersih bahan-bahan yang akan dibuat simplisia. Di sini saya mencuci sereh dan juga mencuci jahenya. Usahakan kotoran-kotoran yang menempel pada daun dan jahe bersih. Yang kedua, iris kecil-kecil bahan yang akan dilakukan. Seperti pada video ini saya sedang mengiris dari daun sirih. Hal ini diperlukan supaya ketika penjemuran dan juga penyimpanan tidak memerlukan ruang yang cukup besar dan juga memaksimalkan untuk pengeringannya. Seperti itu teman-teman ya, tipis-tipis saja. Usahakan juga tebalannya itu sama ya teman-teman, supaya nanti dapat kering dengan merata. Setelah itu susun dengan rapi supaya sinar matahari dapat menyinari seluruh bagian daripada bahan yang akan kita keringkan. Di sini saya tidak menggunakan oven ya teman-teman, saya langsung menjemurnya di sinar matahari langsung. Tunggu sampai kering.
Lama penyinaran matahari ini bisa bermacam-macam teman-teman, tergantung dari kondisi cuaca pada saat itu. Nah ini teman-teman hasil simplisia yang sudah kita buat. Mari kita bandingkan dengan bahan segar. Yang pertama di sini terlihat ada jahe basah ya, cuman diiris doang. Kemudian di sini ada jahe kering yang sudah sekitar 2 hari kita jemur ya, lumayan sudah kering di sini karena kan 2 hari kemarin alhamdulillah gitu ya cuaca mendukung untuk pembuatan simplisia. Sini ada sirih bahan basahnya seperti ini, dan ini bentuk simplisia keringnya gitu ya teman-teman. Mari kita bandingkan secara aroma terlebih dahulu. Mending warna dulu ya teman-teman. Di sini lihat nih jahenya terlihat di sisi-sisinya warnanya hijau, kemudian di dalamnya agak kekuning-kuningan. Nah, di sini kemudian bahannya sudah keringnya nampak coklat gitu ya, lebih ke coklat krim sih. Kemudian kita bandingkan secara aromanya. Untuk aromanya yang ini yang basah ada bau jahe gitu, tapi tidak terlalu pekat, biasa-biasa saja. Kita coba bau yang sudah kering ya teman-teman. Wow. Dari kejauhan juga gitu ya, sudah bisa sedikit tercium aroma jahenya untuk yang jahe ini yang kering gitu. Kemudian yang sirih juga ya, bau sirih tapi aromanya ya biasa-biasa saja gitu ya teman-teman. Kemudian untuk yang baunya enak ya teman-teman, lebih pekat gitu untuk bau dari daun sirih ini. Itu mungkin untuk perbandingan antara yang bahan basah dan bahan kering. Mungkin kita lanjut lagi nanti ke proses pembuatan jamu yang mungkin akan kita lakukan, pembuatan jamu yang sangat simpel, yaitu dengan menyeduhnya dengan air yang mendidih. Kemudian untuk membuat jamu kita harus mendidihkan dulu air. Usahakan mendidihnya sempurna ya teman-teman supaya hasilnya juga memuaskan. Kemudian kita langsung seduh ke jamu yang akan kita buat. Di sini ada jamu dari daun sirih. Ya teman-teman, langsung seduh saja seperti ini. Ini yang daun segar, kemudian juga ini yang daun kering teman-teman, seperti itu. Nah untuk jahe juga sama ya teman-teman, langsung diseduh saja. Bisa juga sih dengan cara direbus, tapi cara ini biasanya lebih simpel dan praktis untuk dilakukan daripada merebus langsung, karena nantinya akan diperlukan wadah ataupun mencuci kembali wadah yang dipakai. Oke teman-teman, sekarang tadi kita sudah menyeduh simplisia yang kemarin kita buat bersama Bos Gugum, juga kemarin kita buat, dan sekarang sudah diseduh. Di sini ada daun sirih ya teman-teman, daun sirih yang ini yang sudah dikeringkan, kemudian itu yang masih segar ya Bos Gugum. Iya betul. Mungkin kenapa kita di sini 2 orang gitu ya, untuk mencegah subjektivitas daripada pengamatan yang kita buat gitu ya, supaya kan setiap mulut, setiap mata orang-orang itu berbeda-beda, tapi kita samakan nih dengan minimal 2 orang ya, supaya hasil pengamatannya lebih objektif. Nah di sini tadi sudah saya sebutkan, ini yang sudah dikeringkan atau sudah berbentuk simplisia, dan yang ini yang apa ya? Bahan segar ya. Bahan segar itu. Mungkin kita lihat dulu dari segi warna. Kalau dari saya ini terlihatnya seperti udah agak kecoklatan ya warnanya, sedikit hijau sedikit sih. Ada gelas gak Gum di sana Gum? Kita lihat ya di sini nih, gini nih. Kita kan ini ada daunnya gitu ya. Ini supaya tidak ada daunnya, terlihatnya warnanya tuh ya. Lebih ke coklat sih menurut saya Gum. Iya, warnanya. Kamu juga setuju? Setuju. Ini lebih warna coklat, tapi masih terlihat bening gitu ya, nggak coklat. Langsung ini kita buang dulu, kembaliin lagi. Coba yang ini Bos. Sekarang warna yang segar. Untuk warna yang segar masih terlihat bening, masih bening, agak sedikit hijau sih, sedikit ya. Hijau. Agak hijau sedikit. Ini tuh kita kembaliin lagi. Coba minum. Cium dulu aromanya dulu.
Gimana? Jangan dulu dikasih tahu, kita bandingkan. Baunya, aromanya menurut saya masih wajar seperti daun sirih segar. Daun sirih segar ya. Coba yang sudah dikeringkan. Ini agak seperti bau teh gitu ini. Iya ya. Kalau dibandingkan, coba cium. Bukan, cium dulu. Bandingkan sama yang ini. Kalau yang ini lebih ke bau daunnya sih, bau daun segar. Oh. Tapi pekat yang mana? Kalau menurut saya yang ini nih, yang sudah dikeringkan. Coba. Betul. Oh, setuju ya. Berarti untuk aromanya itu lebih pekat, aroma daun sirihnya tuh yang dikeringkan. Sekarang mari kita coba. Coba. Yang mana dulu ini? Yang segar dulu. Segar-segar. Apa mau yang ini dulu nanti ditutup sama segar-segar? Hambar sedikit agak kayak rasa mint sih. Agak dingin gitu. Dingin bisa. Coba bandingkan sama yang ini. Menakutkan. Rasa lebih pahit. Lebih pahit kan? Pahit. Untuk rasanya jelas ya tadi. Mungkin dari raut muka kita juga udah terlihat gitu ya. Yang kering ini tuh rasanya lebih pahit dan juga untuk rasa seperti mint tadinya agak kurang ya. Iya. Ketutup sama pahit kayaknya tadi. Jadi untuk rasanya itu yang lebih terasa pahit itu dimenangkan ataupun lebih dominan di daun apa ini? Yang kering teman-teman. Seperti itu untuk daun sirih. Mari kita lanjut ke jahe. Oke, sekarang kita bandingkan antara jahe kering dan jahe segar. Untuk jahe keringnya coba dilihat penampakannya terlebih dahulu. Ini untuk warnanya bisa dilihat ya teman-teman tuh dari gambar juga. Udah kelihatan agak pekat yang kering sih. Ya, coba kita tes aja langsung ke yang tanpa ada jahe di dalamnya. Ini untuk yang kering. Ini ya. Ini untuk yang segar. Kalau dilihat secara sekilas emang hanya sedikit ya perbedaannya antara yang kering dan juga yang basah. Untuk warnanya sekarang waktunya untuk rasa. Silahkan Pak. Coba dulu. Ini yang segar. Yang kering ya yang ini. Biasa lebih pahit ini ya. Untuk rasa sih hampir-hampir sama lah, beda-beda dikit gitu. Tapi kalau yang kering ini tidak terlalu ada apa ya, seret-seret di tenggorokan itu gak ada ya untuk yang kering. Tapi kalau yang basah itu menurut saya lebih ke seret-seret di tenggorokannya gitu, kerasa jahenya, hangatnya. Tapi untuk aroma jelas lebih pekat yang kering. Untuk rasa sendiri, rasa jahenya lebih terasa di yang kering, tapi untuk rasa hangat ataupun seret-seret di tenggorokannya jauh lebih kuat yang masih segar. Seperti itu teman-teman untuk jahe. Nah, seperti itulah cara singkat dan juga penjelasan baik dari segi warna, aroma, juga pengecapan langsung mengenai bahan simplisia yang kita buat. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih.